Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Guna di channel iFish Advertising. Kali ini saya mau coba jelasin bagaimana proses produksi dari jersey dan juga hijab. Jadi teman-teman, proses produksinya itu yaitu menggunakan printing sublim yang ada di belakang saya. Nanti kita lihat prosesnya bagaimana. Dan produk apa saja sih yang bisa dihasilkan dari printing sublim ini. Yang terkenalnya kan dua ya. Yang terkenal tuh jersey, sekarang lagi happening banget, dan juga hijab printing. Tapi selain jersey dan hijab printing, ternyata banyak produk yang bisa dihasilkan dari proses printing sublim ini. Sekarang ayo kita lihat proses dimulainya printing sublim ini. Yuk. Ini adalah mesin sublim kita. Jadi lebarnya 1,6 meter ya, 150 cm. Untuk print areanya 158 cm. Tapi kita lihat dulu proses awalnya dari mana sih? Nah, proses awalnya itu tetap menggunakan setting komputer ya. Jadi yang teman-teman tahu jadinya jersey itu udah jadi dipakai langsung, ternyata dimulai dari satu proses desain dulu. Setelah desain ada yang namanya proses setting komputer. Ayo kita lihat. Ini kenalin. Ini Yeris nih, ya. Halo Yeris. Ya, ini lagi ngapain sih? Ini lagi proses setting. Lagi proses setting ya. Untuk jersey pos. Nah, coba deketin deh. Nah, ini nih teman-teman boleh lihat, ini adalah form asistensi ya. Nah, ini preview yang kita lihatin ke klien kita seperti ini. Nah, cuman untuk jadi proses seperti ini ada proses setting dulu. Jadi ini kita bikin setting dulu ya. Setting kayak ini bagian badannya, badan depan, ini bagian badan belakangnya. Kalau ini bagian sini tangan. Itu bagian tangan ya. Ini bagian tangan. Oh, jadi dipisah-pisah ya, enggak ngeprint tuh langsung jadi langsung sebadan-badannya enggak? Oh, enggak ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini jadi print bagian depannya di setting dulu. Kita maksimalkan sesuai dengan preview ya. Preview desain yang sudah di ACC sama klien. Jadi di setting bagian depan, bagian belakang, dan juga bagian tangannya. Nah, habis setting ini setting semua ukuran ya ada ya. Tergantung pesanan. Jadi kalau misalkan pesannya dari ukuran S sampai double XL misalkan, dia di settingnya satu-satu. Ada ukuran S, ukuran M, L, XL, double XL. Karena beda proses sublim ini dengan proses bikin kaos biasa gitu. Jadi habis proses setting, kita lanjut ke proses printing ya. Nah, ini lagi di print ya. Nah, teman-teman, ini proses printingnya ternyata nggak langsung ke kain ya, tapi ini proses printingnya sama ke bahan kertas, tapi kertasnya kertas khusus ya, bukan kertas yang biasa. Ini tapi ada yang satu poin penting sebelum ini print massal, namanya ini print massal, ada yang namanya proses approvement. Jadi sebelum print massal seperti ini biasanya operator itu approvement antara preview desain dengan sampel dulu gitu. Sampelnya di print dan dilihatin ke klien. Setelah klien ACC baru print massal seperti ini. Itu penting karena biar ketika jadi semuanya si klien tuh puas dengan hasilnya. Ini ya, ini bagian belakang ya. Ini bagian belakang. Ini bagian depan ya. Jadi ini size XL nih. Ini dilihat juga, kalau coba dilihat tulisannya ini mirror. Ya. Kenapa di mirror? Sengaja karena nanti ada proses press. Habis ini kita lihat proses pressnya ya. Jadi di printnya tuh pasti mirror ya. Pasti mirror. Terus ini warnanya memang nggak, pas di printing ini nggak sama 100% dengan preview
desain di monitor karena nanti ada naik turun warnanya tuh setelah proses press. Ini contoh jersey ya. Jersey lebar mesin kita 1,6 ya, tapi print areanya berapa? 158 aman ya, 158. Kita ada yang lebar 1,6, ada satu lagi mesin yang lebarnya berapa itu? 0,90 cm, berarti yang itu yang 90 cm. Nah, ini yang untuk lebar 1,6 ini selain bisa untuk jersey, untuk hijab juga bisa. Hijab kan mulai dari berapa cm hijab? 1,1. ada yang 1,3, ada yang paling banyak 1,4 sih yang shanty. paling yang modal share itu 1,4 ya. 1,4 ini masih bisa masuk ke printer ini. Terus kita juga pernah bikin ini karena ukurannya lebar, bisa dibikin buat gamis ya, buat gamis. Terus juga bisa buat tunik juga. Jadi untuk baju-baju ini aman banget karena lebar banget ya, 1,6. Dan ini mesinnya DJI, teman-teman, mesinnya DJI. Kelebihan DJI itu apa sih? Kelebihan DJI si warnanya itu lebih mirip sama yang di monitor ya. Jadi ngejar ya, warna hasil jadinya ngejar ke warna preview monitor. Ini proses printing. Ini kemana sih si kertasnya? Kertas ke belakang buat proses rolling. Rolling ya di belakang ya. Ya, rolling. Ini panas nggak? Ini panas bagian mesin. Panas ya. Ya. Jadi Kering. biar cepat kering ini area ini panas. Jadi di belakang, kalau dilihat di belakang tuh ini rollingnya di belakang. Nah seperti ini, jadi langsung roll, nanti proses pressnya juga roll to roll ya, jadi nggak lembaran gitu. Ini kelebihannya mesin DJI ya. Yuk kita lihat setelah proses printing ini apalagi sih, yaitu proses press. Jadi di print di kertas, di press itu kita satuin dengan bahan kainnya ya. Yuk kita lihat nih, ini dilarang masuk tanpa menggunakan masker ya. Jadi kita pakai masker. Ini adalah ruang press kita. Jadi di sini proses press dari kertas print tadi ke materi bahan yang mau dipakai. Kalau jersey itu biasanya ke bahan dry fit, kita nyebutnya bahan jersey juga ada. Tapi kalau misalkan untuk seperti hijab itu ke bahan tergantung, bisa voile, bisa satin gitu ya. Nah ini lagi proses press. Coba kita. Nah ini ada operator press kita, ini Om Egi. Nah, Egi ya. Egi bisa coba jelasin nggak proses press kita tuh kayak gimana sih, Di? Jadi pertama-tama ini kan printan yang dari belakang, dari sana. Dari printing ya. Ya, dari printing. Oh ya, ini ngeroll ya kayak gini ya. Ngeroll. Oke, Terus yang kedua, ini bahan yang mau kita pakai. ini bahan yang mau dipakainya ya. Ini bahan apa sih? Ini buat meja ya. Bahan baseway. Oh, biasanya. Coba lihat dulu nih. Nah ini memang ini bukan buat jersey teman-teman. Ini kita mau bikin ini kerah ya. Ya. Jadi ini mau bikin kemeja. Jadi kemejanya itu kombinasi antara printing dan bordir. Untuk yang bordirnya menggunakan bahan kemeja, bahan drill ya. Tapi untuk yang printingnya kita menggunakan bahan ini baseway ya, bisa di print nih. Ini bisa di print. Jadi pengen bagian kerahnya itu motif batik seperti ini. Nanti bisa ya dilihatin hasil jadinya seperti apa, ada ya nanti. Oke, jadi ini yang kertas printnya Ya. di bagian bawah. Ya. Jadi ini kertas print di bawah, yang ini kainnya di atas. Oke, kayaknya di atas. Ya. Ini roll to roll ya. Ya, roll. Ini roll to roll. Ini yang penting harus dirapikan dulu ya. Ya. Harus dirapikan dulu supaya masuknya jadi nggak mengkerut, jadi rata ya. Biar rata ya. Oh, ya.
karena ada resiko cacat juga ya. Iya. Apakah itu kain mengkerut ataukah si kertasnya yang mengkerut ya, kalau misalkan tidak rata. Jadi hasil printnya enggak kayak ada garis kayak gitu, atau ada lipatan, ada resiko seperti itu. Makanya di sini harus butuh ketelitian, harus dibikin lebih rata, dan juga ini rata ya antara kain atas sama kertas di bawahnya. Oke, ayo lanjut. Ini masuk ya. Ini masuk ke mesin press. Mesin press kita juga lebarnya sama ya, di 1, berapa ini lebar? 1,6 juga ya. 1,6. Ada 2 mesin press kita, yang satu 1,6, yang ini 1,2 ya. Iya. 1,2 kecil. Kontrol bagian bawah. Nah, ini di bawah ada yang siap buat. Nah, ini kertasnya ini yang udah tadi diprint, dan yang bagian sana itu kainnya sudah kelihatan ya, misalnya udah berpindah dari kertas ke kain. Nah, ini yang udah jadi ya. Ini bisa dilihat, ini untuk kain yang sudah di press tadi, awalnya di kertas printing, pindah ke kain ini ya. Nah, ini yang tadi dibilang warnanya mendekati preview dari monitor. Coba deketin ya. Ini warnanya kena antara preview monitor sama hasil printnya. Nah, yang tadi saya bilang ada resiko cacat kalau misalkan tidak rapi, ini salah satu contohnya. Kalau misalkan tidak rapi seperti ini, jadi ada melipet nih, ini yang rejectnya. Jadi kalau ada yang reject ini, kita sortir, kita pisahkan ya, nggak dikirim ke konsumen. Nah, itu ya, itu teman-teman proses print dan juga press untuk Sublime ini. Jadi ternyata selain untuk jersey dan juga hijab printing, banyak macamnya yang bisa kita bikin dari printing ini. Salah satunya adalah ini untuk kemeja, dan juga ada juga yang bikin untuk bantal. Kita bikin bantal juga, bikin topi, terus bikin masker ya. Masker itu sekarang lagi ramai yang masker printing. Nanti selanjutnya ada proses cutting dan jahit untuk dijadikan jadi baju ya, misalkan jadi jersey. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya.